Tiga cara agar kita dapat memahami makna atau tafsiran ayat. Yang pertama yaitu membaca arti ayat. Membaca arti ayat di sini bertujuan agar kita mudah memahami arti tersebut dan nantinya mempermudah kita dalam mencari makna tafsiran ayat-ayat tersebut. Maka dari itu dalam membaca arti ayat kita harus fokus dan pikiran kita tidak boleh bercabang-cabang. Yang kedua yaitu mencari makna perkata atau perkalimat. Mencari makna perkata, misalnya ada kata-kata yang saling berhubungan atau ada kata-kata yang sulit dipahami. Maka dari itu kita harus berpedoman kepada tafsiran atau ilmu-ilmu tafsir. Yang ketiga yaitu menggunakan kitab tafsir sebagai rujukan. Jika kita telah mendapatkan maknanya, maka kita lihat rujukan kita yaitu kitab tafsir agar nantinya hal itu tidak melenceng kepada hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Ada 5 tanda baca dalam arti Quran Surat Yusuf ayat 100 tersebut. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan berupa pertanyaan atau seruan. Yang kedua yaitu tanda koma. Itu memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat jika anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Yang ketiga yaitu tanda kurung yang berfungsi sebagai mengapit tambahan penjelas atau keterangan. Yang keempat yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah atau menggambarkan kesungguhan. Yang kelima yaitu tanda petik. Tanda petik ini berfungsi sebagai mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan seseorang dengan orang lain. Kata Maha dalam Quran Surat Yusuf ayat 100. Kata Maha ini ditunjukkan sebagai kata amat, sangat, atau teramat. Hal ini bertujuan sebagai bahwasanya orang yang dituju atau Tuhan yang dituju adalah sifatnya itu tidak bisa ditandingi oleh makhluk apapun. Maka dari itu kata Maha dipakai dalam terjemahan Quran Surat Yusuf ini. Berita atau mendengar berita tentang kemalangan Muslim di bumi Syam, itu membuat hati kita tersentuh dan juga sangat prihatin terhadap umat Muslim di sana. Maka dari itu kita sebagai umat Muslim atau sesaudara agama sepatutnya kita memberikan bantuan. Seperti apa? Yang pertama yaitu doa. Doa adalah hal yang terpenting, hadiah yang sangat berarti bagi umat Muslim sana. Yang kedua yaitu donasi. Jika kita memiliki uang lebih, maka sumbangkanlah demi Muslim di sana agar perekonomian mereka bisa kita kurangi. Maksudnya itu mengurangi bebannya gitu. Maka dari itu marilah kita sama-sama mendoakan mereka dan juga memberikan bantuan kepada mereka, baik itu dalam doa maupun material. Lima 15 diksi yang terdapat dalam berita Muslim di bumi Syam. Pertama itu konflik, blokade,
logistik, pandemi, kesulitan, kemiskinan, krisis, musim, pengungsian, bantuan, tubuh, mengancam, mencintai, demo. Alasan bahwa saya bangga berbahasa Indonesia. Pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu diraih dalam perjuangan. Mungkin tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren seperti ini. Karena bahasa Indonesia ini membutuhkan perjuangan dalam mendapatkannya. Yaitu para pejuang yang telah gugur di masa lalu yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan ingin mendapatkan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Salah satu Kongres Bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusatnya yang berkembang. Namun seiring waktu berjalan, tidak cuma bahasa asing, ratusan bahasa daerah terdapat di Nusantara sedikit banyak mempengaruhi perbedaan bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Itu setiap bahasa di Indonesia di dunia pasti sangat sulit. Tapi bahasa Indonesia inilah yang mudah dipelajari dan mudah dipahami, baik itu oleh penduduk lokal Indonesia maupun penduduk lokal luar negeri. Yang kelima itu bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Seperti nomor 4 tadi saya jelaskan, bahwasanya bangsa lain ingin sekali belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ini sangat unik dan juga orang bangsa-bangsa lain tertarik karena orang-orang Indonesia sangatlah ramah. Jadi untuk menjalin komunikasi mereka belajar bahasa Indonesia. Empat persiapan yang harus kita persiapkan untuk memasuki dunia kerja. Yang pertama, persiapkan niat sebelum mencari pekerjaan. Karena dengan niat yang kuat, maka kita akan dapat menjalaninya dengan baik. Yang kedua yaitu tidak bisa dipungkiri bahwa skill memang merupakan hal yang sangat penting atau sangat pokok untuk persiapan sebelum masuk dunia kerja. Tanpa skill yang memadai, maka kita akan susah untuk menyesuaikan diri di dunia luar. Yang ketiga yaitu komitmen atau disiplin. Jika kita memiliki komitmen atau disiplin dalam bekerja, maka kita akan mudah untuk menikmati pekerjaan kita. Yang keempat, kemampuan bahasa Inggris. Itu dalam pekerjaan kita memerlukan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Di samping itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat, karunia dan juga hidayahnya kepada kita, sehingganya kita dapat melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Salawat bersertakan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara muslim yang saya hormati,
Pidato saya pada kesempatan kali ini yaitu menceritakan tentang tahun baru Islam. Pada tahun baru ini kita diwajibkan atau kita diharuskan untuk mengoreksi diri kita, apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat selama hidup kita ini. Apakah itu sudah baik? Apakah itu masih ada juga keburukannya? Jika masih ada yang baik, maka tingkatkanlah kebaikan itu. Tapi jika itu ada kekurangan atau masih ada keburukan, maka jauhilah dan perbaikilah supaya amal perbuatan kita baik di mata Allah. Kaum muslimin, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ashr ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan juga senantiasa mengoreksi diri kita untuk menghadapi hari esok. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus takut kepada Allah dan juga kita harus berpandai-pandai mengoreksi diri kita. Agar apa? Agar kita siap menghadapi hari esok. Hari esok di sini adalah hari kiamat atau hari akhir. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan tahun baru Hijriah berdasarkan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Tujuan Khalifah Umar bin Khattab menjadikan hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman awal tahun baru Hijriah dikarenakan hijrahnya Nabi mengandung makna yang sangat penting bagi umat Islam terkhususnya dan juga bagi manusia umumnya. Maka dari itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW menjadikan kepada kita sebagai pendorong untuk melakukan hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kemusyrikan kepada tauhidan, dan dari kebodohan menuju kemajuan, dan juga kemiskinan menuju kemajuan. Maka dari itu kita juga diperintahkan oleh Allah untuk hijrah sebagaimana Nabi Muhammad hijrah. Tetapi kita hijrah hanya dalam hijrah qalbiyah. Maksud di sini adalah hijrah untuk memperbaiki diri dan meluruskan niat kita. Sekian pidato saya pada kesempatan kali ini. Salah dan maaf, salah dan janggalnya saya mohon maaf kepada kaum muslimin dan mohon maaf menampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.